sekelumit, tidak mencakup segala kehidupan ini diatur dalam agama selain Islam. Itu kenyataan, perbedaan yang jauh sangat berbeda antara langit dan sumur. Makanya kalau kelompok pluralisme mengatakan semua agama sama, itu sangat keliru dan menyesatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang keren beken ini, yang mencerahkan, bersama saya Firman Husein. Semoga Sobat FH dimana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, berlimpah karunia yang banyak, bahagia ceria, selalu rukun damai, sukses dalam beraktivitas, penuh dengan semangat. Sobat FH, kali ini kita akan membahas tentang pluralisme yang menyesatkan dan kebaikan. Sebelum kita membahas itu, bagi Sobat FH yang sudah mensubscribe, like, komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai ibadah kebajikan untuk kita semua. Dan yang baru menemukan, ayo silakan di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang kami sajikan yang begitu mencerahkan. Baiklah Sobat FH, saya ambil pembahasan ini karena begitu banyak penyesatan dari gerakan-gerakan pluralisme, yang sebenarnya pluralisme itu sangat bagus, penuh dengan kebaikan, tapi disimpangkan untuk maksud, tujuan, pendangkalan pemikiran daripada generasi kita saat ini. Inilah saya mengangkat ini untuk kita meluruskan pluralisme yang proporsional sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Bahwa bangsa ini begitu majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, dan bangsa ini pun terdiri daripada beribu-ribu pulau, yang mana setiap pulau atau setiap wilayah didiami oleh beberapa suku. Dari sisi itulah, maka keragaman itu suatu kekayaan daripada bangsa kita. Semuanya terwadahi, terlindungi oleh undang-undang di negara kita. Dan dari berbagai macam suku, terdiri berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan undang-undang pun melindungi seluruh agama yang ada di Indonesia, yang diakui itu kurang lebih ada 6 agama. Yang diantara yang pertama agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semua diakui di negara kita dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Secara aturan undang-undang di negara kita mengakui, melindungi segenap umat beragama yang ada di Indonesia. Suatu keragaman yang satu sama lain saling bekerja sama,
saling bergandeng tangan, saling asuh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sangat bagus, sangat yang bernilai tinggi sesuai dengan kehidupan beragama, saling menghargai, menghormati, saling menjaga, dan seterusnya. Tapi akhir-akhir ini gerakan pluralisme itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu disimpangkan, seolah-olah semua nilai itu diruntuhkan, disatukan menurut keinginannya yang menggerakkan gerakan pluralisme. Secara umum, semua agama itu bagus, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebaikan. Tapi semua agama itu satu sama lain tidak sama. Secara umum adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebajikan. Tapi kalau dianggap kata agama, dari kata agama memang sama, semuanya agama, didahului dengan kata agama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua memang sama, namanya agama. Tapi yang membedakan kalau semua agama sama itu sangat keliru. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai di dalam agama itu sendiri. Kalau semua agama sama itu, ayo kita periksa dengan objektivitas kita, dengan objektif kita menilainya. Benarkah semua agama itu sama? Makanya saya mengangkat ini agar kita tidak tersimpangkan, tidak tersesatkan oleh gerakan-gerakan pluralisme yang menyimpangkan jalan hidup manusia. Kalau semua agama sama, kenapa tidak dijadikan satu saja? Beribadahnya jadi satu, cara menyembahnya jadi satu. Kalau memang sama, tapi kenyataannya agama memang diakui, tapi tidak semua agama itu sama, satu sama lain saling berbeda-beda. Jadinya tidak semua agama itu sama. Ayo kita mengkaji dengan objektif. Dari sisi ketuhanan, kita periksa masing-masing agama. Dari Hindu, Buddha menyembah kepada dewa-dewa, tidak satu. Ada beberapa dewa yang asal usulnya sama seperti kita manusia, diberikan kelebihan lalu didewakan dan disembah seperti Tuhan. Konghucu pun sama, mendewakan yang konon katanya nabi, bukan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kepada dewa juga sama seperti kita. Yang Kristen, yang Katolik itu pun sama, menyembah kepada manusia, ciptaan Sang Maha Pencipta. Walaupun awalnya firman, lalu firman
menjadi daging, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu manusia wujudnya seperti kita, yang proses penciptaannya pun sama seperti kita. Yesus itu dikandung dari 1 hari sampai 9 bulan, maksimal 9 bulan 10 hari, dilahirkan sama seperti diri kita, lalu diasuh oleh ibunya, dinenenin seperti kita, diberikan makan yang lembut-lembut karena belum mampu memakan yang keras-keras seperti nasi, roti. Sama seperti kita, masih kecil dahulu diasuh oleh ibu kita, dirawat oleh ibu kita. Dengan dia diutus menjadi rasul, diberikan mukjizat yang diantaranya bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi bisa berjalan, dan bisa membangkitkan, menghidupkan orang yang mati, dan lain sebagainya. Itu adalah mukjizat yang dikuasakan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya, sebagai bukti bahwa dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Tapi bukannya Nabi Isa itu bisa mampu melakukan itu, tapi atas apa yang dikehendaki, diperintahkan oleh Tuhannya, Elohim, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa menyembah kepada Tuhannya, Elohim. Lalu di kemudian hari Nabi Isa dijadikan Tuhan, dilantik menjadi Tuhan. Itu oleh Raja Konstantin di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Itu fakta sejarahnya. Lalu terakhir Islam. Apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sama seperti yang lainnya, yang berwujud manusia, berasal dari manusia, lalu dipertuhankan? Tidak. Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalam keduanya, termasuk kita manusia. Seluruhnya Dialah yang menciptakannya. Dialah yang mengasuhnya, yang merawatnya. Dialah yang menjaganya, yang mengaturnya, yang memberikan rezekinya kepada seluruh manusia. Bahkan tidak sebatas manusia yang diurusnya, bahkan seluruh segala sesuatu diberikan rezekinya, diatur oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta tidak bisa dilihat, tapi Dia wujud, ada, yang dapat kita rasakan di dalam jiwa raga kita. Karena Dia tidak bisa dengan mata, kasat mata kita lihat. Karena tidak mampu alam raya ini untuk menampung wujudnya Allah. Pasti semuanya akan hancur. Makanya, apakah dengan perbandingan tersebut dari semua agama tentang ketuhanan sama? Tidak. Makanya gerakan pluralisme semua agama itu sama, maka itu sangat keliru
sangat menyesatkan manusia. Bukannya kenapa? Karena kalau semua agama sama, berarti segala isinya, segala sesuatunya itu sama. Tapi kenyataannya dari kenyataannya dari ketuhanannya yang disembah itu berbeda. Tidak ada kesamaan antara trimurti, paganisme, kepercayaan dengan ilahi, Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dia yang Maha Esa Tunggal, tiada bisa dilihat oleh kasat mata kita, tapi kita bisa buktikan di dalam jiwa raga kita. Dia adalah wujud. Itu berbeda dari satu sisi ketuhanannya saja berbeda. Jauh antara langit dan sumur. Itu yang menyesatkan para kelompok atau gerakan pluralisme, yang menyesatkan pandangan literasi, pandangan data tentang agama itu sendiri yang menyesatkan. Yang tanpa data mereka hendak menyesatkan, mengelabui manusia dari kebenaran itu sendiri. Yang selanjutnya mungkin berbeda. Apakah cara ibadahnya sama? Tidak. Tadi dimulai dengan ketuhanan dari agama Hindu Buddha. Sekarang tentang penyembahan. Kita mulai dari Islam. Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa Tunggal, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa, yang setara dengannya. Itu hanya kepadanya saja umat Islam menyembah. Cara ibadahnya pun yaitu sholat, puasa, amaliyahnya pun zakat berupa zakat harta, ibadah haji, kitabnya pun berbeda. Selain berbeda bahasanya, isinya pun berbeda jauh, yaitu Al-Quran, kitab umat Islam, yang di dalamnya tidak ada kontradiksi sedikit pun, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat satu ayat pun. Seandainya seluruh muka bumi, seluruh manusia dikumpulkan, bersatu padu, tidak lebih dari itu, semua jin, setan dikumpulkan untuk membuat semisal Al-Quran satu surah atau satu ayat saja, tidak ada yang mampu membuatnya. Seluruh profesor yang ada di muka bumi ini dikumpulkan untuk membuat satu ayat daripada Al-Quran semisal Al-Quran, tidak ada mampu. Itu dijamin. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat semisal Al-Quran satu ayat pun. Kalau manusia mampu, itu suatu jaminan yang ditantang oleh Allah. Dari kitab suci berbeda, dari amaliyah pengabdian, ibadahnya pun berbeda. Hindu, Buddha pun berbeda cara ibadahnya. Konghucu pun sama.
Kristen, Katolik pun berbeda. Kalau agama ini sama, dari sisi ibadahnya berbeda, kitab sucinya berbeda, cara beribadahnya pun berbeda. Segala sesuatu dari bangun tidur hingga tidur kembali, Islam mengatur secara detail, dari yang ringan terkecil sampai yang wajib, semuanya diatur di dalam Islam. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini yang dilakukan manusia, semuanya ada aturannya di dalam agama Islam. Di dalam agama lain tidak ada, hanya menyembah. Hanya sekelumit itu, tidak jauh, hanya sekelumit, tidak mencakup segala kehidupan ini diatur di dalam agama selain Islam. Itu kenyataan, perbedaan yang jauh, sangat berbeda antara langit dan sumur. Makanya kalau kelompok pluralisme mengatakan semua agama sama, itu sangat keliru dan menyesatkan manusia. Itu hanya memberikan pembodohan kepada manusia. Itu kenyataan. Itulah pluralisme yang digaungkan oleh kelompok penggerak pluralisme, itu sangat menyesatkan masyarakat yang ada di Indonesia. Semua penganut agama pun disesatkan, karena sesuatu yang berbeda itu dikatakan sama. Warna saja antara hitam dan putih itu dibilang sama. Hanya orang yang dungu yang mengatakan itu. Katanya sama warna, tapi bentuknya berbeda. Hitam seperti apa, putih seperti apa. Itu dengan logika nalar sehat manusia. Bagaimana dengan pluralisme yang penuh kebenaran? Yaitu bahwa kita ini penuh selaku bangsa Indonesia beragam. Tadi yang sudah saya katakan di awal, kita terdiri dari berbagai suku, dari berbagai macam pulau, beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, suku, adat istiadat. Yang satu suku dengan suku yang lain berbeda. Itu adalah keragaman, plural, beragam. Dari perbedaan satu sama lain suku-suku, kita menjadi satu bangsa Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya sama di dalam hukum Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semuanya daripada berbagai macam suku yang ada di Indonesia, semuanya adalah bangsa Indonesia, tapi berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, dan seterusnya. Antara suku satu dengan yang lain tidak sama berarti bahwa semua suku adalah sama. Itu salah, berbeda. Kita jangan terbodohi oleh gerakan-gerakan pluralisme yang menyesatkan itu, bahwa semua suku diakui di Indonesia, dilindungi, adalah bagian seluruhnya adalah bangsa Indonesia secara kebangsaan kita di dalam negara Republik Indonesia. Tapi dari semua suku itu adalah berbeda-beda bahasa, adat istiadatnya. Masing-masing suku diberikan perlindungan di dalam
Undang-Undang Dasar. Itu pengertian pluralisme yang benar, pluralisme kebenaran yang disampaikan. Jangan melakukan penyesatan kepada anak bangsa dengan gerakan pluralisme, justru menyesatkan anak bangsa, generasi penerus kita. Pluralisme yang benar adalah kita penuh keragaman, majemuk, yang berbeda-beda suku, beda bahasa, suku, adat istiadat suku. Dengan perbedaan itu, kita harus bersatu padu, saling hormat menghormati, saling menjaga toleransi satu sama lainnya, bekerja sama di dalam mengisi kehidupan ini di dalam naungan negara Republik Indonesia. Kita menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Itu proporsional, objektif, dan tidak menyesatkan generasi penerus kita ke depannya. Sekali lagi, itulah pluralisme itu harus diletakkan, harus diartikan, dijabarkan dengan proporsional yang objektif, yang penuh kebenaran, yang tidak menyesatkan. Seandainya ada suku Betawi, taruh saya dibilang suku Jawa atau Sunda atau suku apa gitu, maka saya tidak menerima, karena saya bukanlah suku Sunda, suku Jawa atau yang lainnya. Saya adalah suku Betawi. Itu masalahnya. Bukannya saya tidak menerima suku lain, bukan. Ini tentang saya. Bukannya saya tidak menerima dibilang suku Jawa atau Sunda atau suku lainnya yang ada di Indonesia. Bukan saya mengucilkan atau merendahkan, tapi itu bukan identitas saya yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya saya adalah orang Betawi. Saya dari suku Betawi. Kalau dibilang dari suku di luar Betawi, saya tidak menerima, karena menyalahi identitas saya tanpa merendahkan. Karena tidak ada orang yang mulia atau lebih tinggi karena kesukuan. Semua suku sama derajatnya. Yang membedakan manusia, suku apapun, bangsa apapun, hanya ketakwaannya kepada Sang Maha Pencipta. Itu standar kita menilainya, dan hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Kita hanya berbuat sesuai apa yang dituntun, dibimbing, diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Intisari dari pengangkatan pembahasan pluralisme ini yaitu yang menggerakkan komunitas gerakan pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, itu sangat keliru, membodohi. Hal itu sangat membodohi generasi bangsa ini, karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama kita junjung sebagai standar dalam kita memberikan pemaparan gagasan. Harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, harus berdasarkan sumber data yang valid
bukan atas dasar keinginan atau siasat-siasat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bahwa semua agama adalah diakui sama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jumlahnya ada 6 yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu diakui, yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa semua agama sama berkedudukan di dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, menurut keyakinan masing-masing, semua agama itu tidak sama, yang telah tadi saya jabarkan sebagai landasan kita berpijak yang objektif, yang proporsional, berdasarkan data yang valid sesuai dengan sejarah ilmu pengetahuan. Dan kalau kita menganggap semua agama itu sama, maka itu hanya pendangkalan dan penyesatan yang berupa pelemahan tauhid, akidah di dalam Islam, dan orang akan tersesatkan. Sobat FH yang berbahagia, semoga dalam naungan rahmatnya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga menambah literasi, menambah wawasan, pencerahan, dan menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini, yang mana banyak penyimpangan-penyimpangan yang sengaja dilontarkan oleh orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!